Sahabat setia Tuhan, kali ini saya berbicara tentang tangisan Yesus dalam Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Sahabat setia Tuhan, dari suasana penyambutan yang gegap gempita seharusnya Tuhan Yesus bergembira. Betapa banyak orang telah mengeluh-elukan, memujinya dan menghamparkan jubah mereka untuk menyambut Tuhan Yesus. Firman Allah digenapi dalam peristiwa ini. Namun di tengah sukacita dan sorak-sorai penyambutan itu, Tuhan Yesus menangis. Ia menangisi Yerusalem, menangisi orang-orang yang menyambutnya. Mengapa ia menangis? Karena ia melihat ketidaktahuan, ketidakmengertian, mungkin juga kedegilan hati dari penduduk Yerusalem yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka. Sangat menarik bahwa Yesus tidak diceritakan menangis ketika dia dicaci, dibenci, disalah mengerti, bahkan disalib sampai mati. Dia justru dicatat menangis ketika sedang dielu-elukan memasuki kota Yerusalem. Dia menangisi kota Allah itu karena manusia di dalamnya tidak menyadari apa sesungguhnya yang mereka perlukan untuk kebaikan mereka. Tuhan telah melawat mereka, tetapi mereka tidak tahu dan tidak mau tahu. Sehingga ketika kebinasaan itu datang, mereka pun tergilas habis. Kristus yang datang membawa pengharapan. Kristus yang disambut dengan penuh kehormatan. Kristus juga yang disalibkan oleh mereka. Mereka yang meneriakkan Hosana, Hosana. Mereka juga yang beberapa hari kemudian akan berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Peristiwa ini diperkirakan terjadi pada tahun 30-an Masehi. 40 tahun kemudian pada tahun 70 Masehi, Titus, panglima perang Romawi, datang dan menghancurkan Yerusalem. Sejak waktu itulah lebih dari 1900-an tahun Israel tercerai sehingga suatu bangsa yang tak mempunyai negara sama sekali. Tangisan Kristus mengingatkan kita tentang betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Kita sering berubah-ubah dalam sikap dan perilaku. Bahkan dalam iman kita pun kita sering tidak konsisten. Tangisan Kristus pun mengingatkan kita tentang ketidaktahuan dan ketidakmengertian kita tentang apa sesungguhnya yang kita butuhkan. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi dengan masa depan hidup kita. Perenungan bagi saudara dan saya, mengapa dan kapan saja kita menangis? Apakah kita lebih banyak menangis bagi diri sendiri saat kita merasa sakit, kehilangan, dirugikan, dan lain sebagainya? Yesus menangis karena manusia berdosa terpisah jauh dari Bapa yang sangat mengasihi mereka. Dan mereka tidak juga mengerti bahwa jalan untuk kembali kepada Bapa dan kemuliaannya sudah dijembatani olehnya. Apakah hati kita juga tersentuh dan menangis melihat jiwa-jiwa yang sesat saat ini? Maukah kita terus mendoakan, memperhatikan, dan menyampaikan berita keselamatan dari Kristus agar mereka tidak menangis selamanya dalam kebinasan hidup kekal? Yesus menangisi kerapuhan, ketidaktahuan, dan ketidakmengertian kita. Milikilah hati seperti Yesus yang menangis karena rindu setiap orang mengenal Dia. Amin. Yesus disalibkan karena bukti dan besarnya kasih-Nya bagi saudara dan saya. Tangisan Kristus mengingatkan tentang kerapuhan dan keterbatasan kita manusia untuk memahami apa yang paling kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati.